Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Lantian mengingatkan Xiaoyan akan bahaya dari tekanan di tangga batu. Namun dia segera bergegas menaikinya. Sementara itu Yuyan melihat kedatangan kapal Taisu yang menuju gerbang kuno. Sehingga dia akhirnya bisa mengidentifikasi asal dunia sosok nomor 6. Namun dia malah memberikan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis kepada pasukan Taisu ini. Sehingga mereka bisa memasuki gerbang kuno. Saat mengambil langkah terakhir dari tangga batu, sosok Xiaoyan langsung bergegas maju. Sehingga tekanan pada tubuh dan jiwanya dengan cepat menghilang. Wah, aku benar-benar merasakan kekuatan jiwaku telah meningkat. Ucap Xiaoyan melihat kembali ke tangga batu dan ke arah keempat orang itu yang sedang berjalan dengan susah payah. Tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Saat ini Xiaoyan sedang memikirkan apakah ada cara untuk membawa istana abadi ini bersamanya. Namun dia harus terlebih dahulu melihat bagaimana cara untuk mendapatkan Tian Junsu. Sehingga dia menarik pikirannya tentang ide ini. Kemudian Xiaoyan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke istana abadi Tianjun. Yang memiliki pesona kuno dan benar-benar berbeda dengan istana lainnya. Aku tidak tahu istana ini terbuat dari apa. Tetapi yang jelas aku merasa ini tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin istana ini dapat mengatasi pembaptisan waktu? Sebelum Xiaoyan memasuki istana abadi Tianjun, dia segera bergumam di dalam hatinya dan menghentikan langkahnya. Lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki apakah ada aura lain di dalamnya. Setelah melakukannya, dia segera mengambil langkah maju. Saat berjalan menuju istana abadi Tianjun, pintu masuknya tiba-tiba terbuka. Tetapi jika seseorang mengikuti pandangannya, maka mereka tidak akan dapat melihat apapun di dalamnya. Seketika pada saat ini Xiaoyan menghentikan langkahnya lagi. Dan dia segera menjentikan jarinya yang mengeluarkan api lalu mengarahkannya ke dalam kegelapan. Xiaoyan ingin memastikan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dan membiarkan nyala apinya menembus ke kegelapan ruang. Untuk sesaat, nyala apinya menghilang seperti ditelan oleh kegelapan itu. Xiaoyan segera mengarahkan jarinya lagi. Dan dengan satu gerakan, api kali ini keluar lagi dari kegelapan. Tampaknya ada sesuatu di dalamnya. Ucap Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mencoba mendeteksinya tetapi tidak berhasil, Xiaoyan segera mengambil langkah memasuki istana abadi Tianjun dan berjalan ke dalam kegelapan. Tiba-tiba segala sesuatu di depannya menjadi lebih jelas. Tetapi apa yang muncul di depannya bukanlah sebuah ruangan, melainkan sebuah medan perang. Saat berikutnya Xiaoyan tiba-tiba berteriak tanpa disadarinya. Penghancur semua makhluk hidup, apa yang akan kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku akan membunuh seluruh klanmu. Terdengar beberapa suara aneh keluar dari mulut Xiaoyan. Meskipun itu keluar dari mulut Xiaoyan, namun sebenarnya kata-kata ini bukanlah apa yang dikatakan olehnya. Penghancur semua makhluk hidup, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, karena kau berani menantang klan Cimiku, maka kami akan benar-benar membunuhmu. Tiba-tiba seorang pria yang berteriak muncul di hadapannya, dan dia berada puluhan kaki jauhnya. Cih, kalian hanyalah klan Cimi yang seperti merpati menempati sarang burung murai. Meski itu sangat berguna, tetapi aku sudah tidak tahan lagi melihat tindakan kalian. Lebih baik kalian mati hari ini. Ucap suara lain keluar dari mulut Xiaoyan. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Xiaoyan merasa pandangannya mulai menjadi jelas. Sekarang dialah pemilik tubuh ini. Apakah aku telah menjadi Shizun? Tampak terkejut dan bingung, Xiaoyan tidak menyangka pemandangan seperti itu akan muncul setelah memasuki istana abadi Tianjun. Sepertinya aku pernah berada dalam kondisi ini. Saat mengalami kesengsaraan dewa, aku telah merasakan kekuatan yang mulia yang tidak tertandingi. Sekarang aku memiliki perasaan yang sama.
gumam Xiaoyan. Namun faktanya saat ini Si Jun belum berada pada puncaknya. Meski begitu, dia masih berani menantang seluruh klan Cimi dengan kekuatannya sendiri. Mengetahui fakta ini saja sudah cukup mengejutkannya. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya dan melihat ratusan sosok yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba perasaan familiar muncul di hatinya. Ini sebenarnya adalah avatar dari Si Jun. Namun tubuh fisiknya seolah-olah memiliki garis tak kasat mata yang menghubungkannya dengan avatar-avatar ini. Mereka semua akan mengikuti pikiran Xiaoyan dan mereka juga akan bergerak berdasarkan pikirannya. Pada saat ini terlihat jelas bahwa masih ada keraguan di matanya. Namun pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangan besarnya yang diselimuti angin hitam ke arah orang-orang dari klan Cimi di depannya. Kekuatan telapak tangan ini sangat mencengangkan. Tanpa menunggu apapun, Xiaoyan segera bergegas keluar tanpa rasa takut sedikit pun menghadapi orang-orang dari klan Cimi yang tak terhitung jumlahnya. Cara bertarung seperti itu tidak lagi bisa dikatakan mendominasi, tetapi lebih tepatnya sangat menggila. Saat tubuh utamanya bergegas keluar, ratusan avatar di belakangnya juga mengikutinya di saat yang bersamaan. Jika dilihat dari jumlah orangnya, tampaknya klan Cimi memiliki keunggulan. Namun Xiaoyanlah yang paling kuat. Apalagi ditambah fakta ada ratusan sosok avatar di belakangnya. Xiaoyan yang terobsesi dengan kekuatan pertempuran dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun Si Jun kuat dan sepertinya tidak terkalahkan, namun jika dibandingkan dengan kekuatan yang dirasakannya sebelumnya, itu seperti sebuah dunia yang berbeda. Xiaoyan bisa mengendalikan tubuh ini, tetapi dia sebenarnya tidak mengendalikannya. Dia hanya menyaksikan dengan tenang saat Si Jun menyerbu ke dalam kerumunan seperti orang gila. Dia bertarung dengan gila-gilaan dan siapapun yang mendekatinya akan dibunuh. Untuk sementara waktu situasi pertempuran sangat kacau. Tetapi klan Cimi juga bukanlah sekelompok orang yang lemah. Tentu saja kekuatan Si Jun lebih menakutkan dari yang bisa dibayangkan Xiaoyan. Terlihat ratusan avatar ini seperti kacau. Namun nyatanya, avatar-avatar tersebut memiliki kemampuan klan Yuansen. Setelah tubuh aslinya bergabung dengan avatar lainnya, kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat. Ketika Si Jun membuka mulutnya, dia bisa mengirimkan gelombang kejut yang dibentuk oleh energi pertarungan jiwa yang benar-benar mengeras. Bahkan itu dapat dilihat dengan mata telanjang. Terlihat banyak sosok yang tersapu di sekelilingnya dan memuntahkan seteguk darah. Saat tubuh klan Yuansen-nya terluka parah, dia langsung bergegas keluar dan bergabung dengan avatar lainnya. Segera kekuatan yang mengerikan meluap lagi. Terlihat Si Jun melambaikan tangannya dan mengeluarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan sangat terkejut dengan pemandangan di depannya dan menahan nafasnya. Bagaimanapun juga, pertarungan ini benar-benar mematahkan pemahamannya tentang cara avatar bertarung. Wah, avatarnya sebenarnya bisa digunakan dengan cara seperti ini. Ketika mereka tidak menyatu dengan tubuh utamanya, avatar-avatarnya juga bisa bertarung sendirian dan kekuatannya juga sangat kuat. Ketika dia perlu bergabung, maka itu bisa langsung memberikannya kekuatan yang diinginkannya. Tidak hanya Xiaoyan yang terkejut melihat kekuatannya, tetapi klan Cimi juga terlihat tidak bisa mempercayainya. Sehingga mereka semua terpengaruh oleh metode pertarungan Si Jun dan melihat bagaimana caranya melakukannya. Cih, dasar sekelompok sampah yang tidak memiliki bakat apapun. Beraninya kalian mengejarku. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengejarku. Datang dan bunuh aku di sini sekarang. Ucap Si Jun menjadi semakin berani dan gila. Saat dia bertarung, rambutnya acak-acakan dan terlihat seperti iblis setelah bertarung. Dalam periode waktu tertentu, tidak ada seorang pun dari klan Cimi yang bisa menandinginya. Tentu saja inilah alasan mengapa orang yang benar-benar kuat belum muncul di antara klan Cimi. Bajingan, penghancur semua makhluk hidup, kau telah bertindak terlalu jauh di sini. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara bergema dan sepertinya datang dari langit. Kemudian angin serta awan di langit bergulung cepat sehingga membentuk pusaran besar. Saat berikutnya seberkas cahaya jatuh di tengah pusaran. Dan di bawah pancaran cahaya itu ada sesosok tubuh cantik yang perlahan muncul. Sosok ini bertubuh ramping dan mengenakan rok pendek seperti teratai salju yang sedang mekar.
Namun tubuhnya memancarkan paksaan kuat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di sekitarnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.